Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan, mahasiswa Universitas Siliwangi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya sedang membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Profesi Kependidikan. Di sini saya mengambil tema yang dengan judul Guru yang Sabar dalam Melayani Anak Hiperaktif atau Gifted dan Slow Learner. Pendidikan adalah fondasi untuk membangun generasi yang berkualitas. Setiap anak memiliki potensi unik yang layak untuk dikembangkan, tetapi tidak semua anak dapat mengikuti ritme pembelajaran yang sama. Dalam sebuah kelas, seringkali kita menemukan siswa dengan karakteristik yang berbeda-beda, seperti anak yang hiperaktif, yang gifted, dan anak slow learner. Kedua kelompok ini membutuhkan perhatian khusus dari gurunya, yang tidak hanya memiliki keterampilan mengajar, tetapi juga kesabaran luar biasa. Dalam sistem pendidikan inklusif, keberagaman kemampuan siswa adalah tantangan sekaligus peluang. Anak hiperaktif yang gifted seringkali memiliki potensi yang luar biasa, tetapi energi mereka yang berlebihan dapat membuat mereka sulit diatur. Sebaliknya, anak slow learner membutuhkan waktu lebih banyak untuk memahami materi, sehingga mereka cenderung ditinggal dari teman-temannya. Disinilah peran guru yang sabar menjadi kunci keberhasilan. Guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang inklusif, di mana semua siswa dengan segala keunikannya dapat berkembang sesuai potensinya. Yang pertama, memahami karakteristik anak hiperaktif atau gifted. Anak gifted seringkali memiliki kemampuan di atas rata-rata dalam bidang tertentu, seperti matematika, seni, atau bahasa. Namun, kelebihan ini seringkali disertai dengan sifat hiperaktif, seperti kesulitan untuk duduk, diam, sulit berkonsentrasi dalam jangka waktu lama, dan kecenderungan untuk berbicara atau bertindak impulsif. Guru yang sabar memahami bahwa perilaku ini bukan bentuk kenakalan, tetapi cerminan para kerja otak mereka yang unik. Untuk itu, guru harus mampu menyediakan kegiatan yang menantang dan bervariasi. Misalnya, memberikan tugas tambahan atau proyek kreatif yang sesuai dengan minat mereka. Selain itu, guru juga harus menciptakan rutinitas yang terstruktur agar anak iten ini dapat lebih terarah tanpa merasa dikekang. Yang kedua, memahami kebutuhan anak slow learner. Berbeda dengan anak gifted, anak slow learner membutuhkan perhatian lebih dalam memahami materi. Mereka seringkali merasa minder karena tertinggal dari teman-temannya, sehingga kepercayaan diri mereka rendah. Guru yang sabar tidak hanya membantu mereka memahami pelajaran, tetapi juga memberikan motivasi dan dukungan secara emosional. Metode pengajaran yang tepat untuk anak slow learner meliputi penggunaan alat peraga, penjelasan berulang, dan pendekatan individual. Guru harus memastikan bahwa anak ini merasa nyaman untuk bertanya atau meminta bantuan tanpa rasa takut atau malu. Contohnya, jika anak kesulitan memahami konsep matematika, guru bisa menggunakan benda konkret seperti kancing atau balok untuk menjelaskan materi dengan cara yang lebih sederhana dan visual. Yang ketiga, tantangan dalam mengelola kelas yang heterogen. Mengelola kelas dengan siswa yang memiliki kebutuhan beragam bukanlah tugas yang mudah. Guru
seringkali dihadapkan pada situasi di mana perhatian harus dibagi antara anak gifted yang membutuhkan tantangan lebih dan anak slow learner yang membutuhkan bimbingan lebih intensif. Guru yang sabar mengatasi tantangan ini dengan menerapkan metode pembelajaran yang inklusif. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan pendekatan diferensi, yaitu memberikan tugas yang berbeda sesuai kemampuan siswa. Misalnya, saat memberikan soal matematika, anak-anak gifted bisa diberikan soal dengan tingkat kesulitan lebih tinggi, sementara anak slow learner yang diberikan soal yang lebih sederhana. Selain itu, guru juga perlu melibatkan seluruh siswa dalam kegiatan kelompok, di mana anak-anak dapat saling belajar satu sama lain. Anak gifted dapat membantu anak slow learner sehingga tercipta rasa saling mendukung di antara mereka. Yang keempat, peran kesabaran dalam membangun hubungan dengan siswa. Kesabaran adalah kunci utama dalam menghadapi siswa dengan kebutuhan khusus. Guru yang sabar tidak hanya mengajar, tetapi juga membangun hubungan yang kuat dengan siswa. Mereka memahami bahwa setiap anak adalah individu unik dan memiliki cara belajar yang berbeda. Misalnya, ketika seorang anak gifted merasa bosan karena materi terlalu mudah, guru dengan sabar memberikan tantangan tambahan yang sesuai. Di sisi lain, ketika anak slow learner merasa putus asa, guru memberikan motivasi dan pujian atas usaha mereka, bukan hanya hasil akhirnya. Dengan cara ini, guru tidak hanya membantu anak mencapai potensi akademiknya, tetapi juga membantu mereka tumbuh secara emosional. Yang kelima, strategi guru untuk sukses dalam menghadapi keberagaman. Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan guru dalam menghadapi anak gifted dan anak slow learner. Pendekatan yang pertama ada pendekatan individual. Guru memberikan perhatian khusus sesuai kebutuhan masing-masing siswa. Pendekatan yang kedua adalah penggunaan teknologi. Alat pembelajaran digital dapat membantu menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan menarik. Yang ketiga, kolaborasi dengan orang tua. Guru bekerja sama dengan orang tua untuk memahami kebutuhan anak di rumah dan di sekolah. Yang keempat, pengelolaan kelas yang baik. Guru harus bisa menciptakan suasana belajar yang nyaman dengan aturan yang jelas tetapi fleksibel. Nah, itu adalah pendekatan yang dilakukan para guru terhadap anak gifted dan anak slow learner. Yang keenam, yaitu refleksi dan harapan. Guru adalah ujung tombak pendidikannya inklusif. Dengan kesabaran, empati, dan kreativitas, seorang guru dapat membantu semua siswa, termasuk anak gifted dan anak slow learner, untuk mencapai potensi terbaiknya. Tantangan dalam mendidik anak ini bukanlah hambatan, melainkan peluang untuk menciptakan generasi yang lebih baik. Peran guru dalam melayani siswa dengan kebutuhan yang beragam adalah tugas mulia yang membutuhkan kesabaran, dedikasi, dan cinta. Dengan pendekatan yang tepat, setiap anak dapat merasa diterima, dihargai, dan didukung untuk berkembang. Guru yang sabar tidak hanya menginspirasi siswanya, tetapi juga mengubah dunia
pendidikan menjadi tempat yang inklusif dan penuh dengan harapan. Mungkin cukup demikian yang bisa saya sampaikan selama kurang lebih 10 menit ini. Saya harap yang saya sampaikan ini dapat diterima dengan halayak umum dan dapat menjadi gambaran bagaimana pendidikan saat ini. Nah, semoga semua yang saya sampaikan di sini itu bisa membantu rekan-rekan juga. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kelepatan atau ketidaktepatan kata, fakta, atau apapun itu yang ada dalam materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Saya masih harus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.